Layanan catering bagi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci menjadi salah satu sorotan tim pengawas pelaksanaan ibadah haji dari DPR. Sebelumnya di puncak ibadah haji banyak keluhan dari jamaah mengenai catering haji. Catering menjadi salah satu layanan yang disiapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi di musim haji. Layanan catering bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci pun menjadi salah satu sorotan tim pengawas pelaksanaan ibadah haji dari DPR. Menurut salah satu anggota tim pengawas dari DPR, situasi haji kali ini terbilang sangat membludak. Sudah sepatutnya faktor padatnya jumlah jemaah haji tahun ini menjadi pertimbangan pemerintah. Ada dua hal yang mengenai konsumsi. Pertama, pemerintah masih mempersiapkan catering ini dengan situasi normal. Tidak memperhitungkan hal-hal di luar kebiasaan. Padahal pemerintah sudah menyebutkan umpamanya jamaah Indonesia banyak lansia. Kemudian situasi haji kali ini luar biasa membeludak dibanding tahun 2019 bisa 3 kali lipat. Maka sebetulnya faktor-faktor kredit itu di perjalanan sudah menjadi alternatif bagi pemerintah sebetulnya mengambil langkah-langkah. Karena tidak bisa mengantar makanan itu, baik yang sudah siap saji, baik yang berupa bahan, itu mengakibatkan banyak jamaah tidak mendapatkan konsumsi. Pada puncak ibadah haji tahun ini, banyak keluhan dari jemaah mengenai catering haji. Tim TV One mengabarkan. Lalu apa saja temuan dari tim pengawas haji DPR? Sudah bergabung bersama kami Ibu Dia Pitaloka, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI sekaligus tim pengawas haji DPR. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kondisi distribusi makanan saat ini di sana Ibu? Distribusi makanan itu sangat berhubungan dengan akses pengantaran makanan, yaitu transportasi, Mbak. Dan kedua, kita juga menemukan beberapa persoalan, kayak misalnya makanannya ada beberapa yang kurang matang, nasinya juga, lalu komposisi gizinya ini mungkin harus lebih diperhatikan kualitasnya di depan. Nah, tapi persoalan distribusi makanan ini juga menjadi hal yang sangat erat kaitannya dengan manajemen logistik kita gitu. Kita harus mulai berkalkulasi bagaimana situasi lalu lintas di Saudi ketika musim haji. Nah, ini juga harus dipertimbangkan dalam distribusi catering. Terkait dengan permasalahan yang terjadi di Mina, bagaimana dengan kondisi saat itu dengan distribusi makanan bagi jamaah haji? Ya, distribusi makanan di Mina itu yang kita harus perhatikan adalah tidak meratanya akses terhadap pengantaran makanan. Nah, ini yang jadi persoalan karena di Mina itu akhirnya memang ada beberapa yang dapur yang beroperasi di Mina dan agak terlambat ya pengantaran makanan pada akhirnya untuk mencapai tenda-tenda jemaah. Dan ini memang situasi yang sangat kita prihatinkan lah ya, ini satu keprihatinan gitu. Kita juga memikirkan bagaimana jemaah itu bisa dapat akses makanan cepat waktu. Nah, ini yang menurut saya sangat fatal, bisa jadi sangat fatal akibatnya terhadap jemaah haji kita gitu. Dan menjadi perhatian kita semua karena kemarin sempat ramai begitu Ibu. Apa saja hasil temuan dari tim UAS DPR Republik Indonesia soal masyarik atau tim penyedia layanan haji di sana Ibu? Ya, masyarik ini ada 7 masyarik yang menaungi maktab-maktab di Mina. Kita salah satunya kita mendapatkan 71 maktab di Mina, yang satu maktab itu 3.000 orang perhitungannya. Berarti 71 itu kali 3.000 sekitar 210 ya, 215.000. Sementara jumlah jemaah kita itu bertambah 8.000. Nah, ini yang tidak ada kemudian tambahan
kuota tendanya, sehingga jemaah yang penambahan jemaah ini masuk ke maktab-maktab yang secara komposisinya sudah ada sudah ada jemaahnya gitu. Jadi yang tadinya sudah pas nih satu tenda 20 orang misalnya, tiba-tiba ada tambahan lagi 15 orang. Nah ini kan ada yang jadi berhimpit-himpitan lah gitu ya. Memang kondisinya tidak rata antar tenda karena mengikuti sesuai dengan zonasi atau kloter di daerahnya masing-masing. Misalnya di Jambi misalnya atau di Jawa Barat gitu ya. Itu ketika ada penambahan ya itu mengikuti distribusi kuota tambahan, sehingga ada tenda-tenda yang kedapatan tambahan jemaah yang sangat banyak atau terlalu banyak, tapi di sisi lain ada tenda-tenda yang memang tidak mendapatkan kuota tambahan jemaah. Nah ini yang menyebabkan berdesak-desakan di tenda-tenda yang mendapatkan kuota tambahan jemaah gitu. Baik. Nah padahal kita kalau bicara anggaran haji itu biaya masyairnya itu sudah menyangkut tenda dan layanan fasilitas makanan dan lain-lain gitu, sehingga menurut saya ini kita harus menyampaikan komplain kita, keberatan kita terhadap penyedia jasa kepada masyarakatnya gitu, bahwa jemaah tambahan kita yang juga membayar sama gitu ya, tapi tidak mendapatkan fasilitas yang sama gitu. Baik Ibu Dia Pitaloka, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, dan kita harapkan evaluasi ini menjadi pelajaran buat kita semua sehingga pelayanan haji ke depannya akan menjadi lebih baik.